Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung 346. Kali ini kita akan membahas prediksi soal seleksi PPPK tahap 3 tahun 2022 untuk kompetensi sosiokultural. Nah, sebelum itu, buat yang belum subscribe, saya ingatkan dulu untuk subscribe dengan klik tombol subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis, teman-teman. Oke, seperti apa sih contoh soal dari kompetensi sosiokultural ini? Kita lihat dulu materi sosiokultural itu menurut Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Kemudian yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga kepekaan terhadap konflik, dan yang keempat adalah empati. Kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Suatu pagi saat Anda baru membuka pintu, Anda menemukan seorang bayi baru lahir di depan pintu Anda. Sikap Anda adalah A. Ikut menangis melihat bayi yang sedang menangis, B. Mengambil bayi tersebut dan langsung menyembunyikannya agar tidak diambil kembali oleh orang tuanya, C. Mengambil handphone dan melakukan siaran langsung via YouTube, D. Teriak histeris sambil memaki orang tua bayi tersebut, E. Langsung mengabarkan ketua RT dan RW setempat. Oke, kita lihat di sini. Anda menemukan seorang bayi ya, seorang bayi. Yang Anda tentunya nggak tahu siapa yang punya. Yang A ikut menangis. Ini tidak tepat menurut saya kalau ikut menangis, sama-sama menangis. Nanti makin ribut ya teman-teman ya. Kemudian yang B mengambil bayi tersebut dan langsung menyembunyikannya. Ini akan menambah masalah-masalah baru teman-teman, karena nanti pasti orang-orang akan bertanya siapa yang punya bayi ketika Anda menggendongnya gitu teman-teman. Jadi ini juga bukan jawaban yang tepat, yang B. Kemudian yang C mengambil handphone dan melakukan siaran langsung via YouTube. Ini bukan jawaban yang bijak menurut saya teman-teman ya, karena kita sedang mendapatkan sesuatu yang harusnya kita harus selesaikan masalahnya teman-teman, yaitu seorang bayi. Siapa yang punya kita nggak tahu, siapa yang naruh kita nggak tahu, dan untuk melakukan siaran langsung via YouTube saya rasa kurang bijak teman-teman ya. Tapi kita lihat dulu yang lain. Yang D teriak histeris sambil memaki orang tua bayi tersebut. Ini juga tidak menyelesaikan masalah ya. Tidak ada solusinya di sini. Kemudian yang E langsung mengabarkan ketua RT dan RW setempat. Nah, mana yang lebih baik poinnya, C atau E teman-teman? Tentunya adalah yang E. Jadi selesaikan masalahnya dulu. Karena kalau langsung melakukan siaran langsung via YouTube, mungkin orang juga nggak tahu ya siapa yang punya bayi, karena dia baru lahir dan langsung ditaruh oleh orang tuanya mungkin di depan pintu Anda. Nah, mungkin lebih baiknya kita konsultasikan dulu dengan pejabat-pejabat setempat seperti ketua RT dan RW. Jadi menurut pendapat saya yang E ini memiliki poin yang lebih banyak dibandingkan dengan yang C teman-teman. Gitu. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E. Kemudian yang kita lanjut ke soal A. Ini termasuk dari kepekaan terhadap konflik teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Rocky adalah pecinta musik rock. Ia sangat senang mendengar musik dengan suara yang keras. Ia akan tertidur jika mendengarkan musik rock. Suatu hari sepulang mengajar, ia ingin mendengarkan musik untuk menemani ia tidur siang. Seharusnya Rocky yang A tidak mendengarkan lagu karena mengganggu orang lain. B tetap mendengarkan lagu dengan suara keras agar tidurnya nyenyak. C mendengarkan lagu dengan volume yang sangat kecil hingga tidak terdengar sampai luar kamarnya. D mendengarkan lagu pop saja, atau E tidak jadi tidur. Oke, kita lihat masalahnya di sini adalah Rocky akan tertidur jika mendengarkan musik rock ya. Tertidur jika mendengarkan musik rock. Meskipun ia senang mendengarkan musik rock dengan suara yang keras. Nah, kemudian ini saat ia ingin mendengarkan musik untuk menemani ia tidur siang. Berarti dia ingin tidur siang dan orang lain pun mungkin juga ingin tidur siang, teman-teman. Sekarang kita lihat yang A, tidak mendengarkan lagu karena mengganggu orang lain. Ini bagus jawabannya, agar tidak mengganggu orang lain. Tapi apakah kita hanya punya pilihan untuk tidak mendengarkan lagu? Kita keep dulu teman-teman ya. Kita lihat pilihan yang lainnya. Keep dulu. Kemudian yang B, tetap mendengarkan lagu dengan suara keras agar tidur nyenyak.
Tetap mendengarkan lagu di sini biar dia tidur ya. Tapi dengan suara yang keras kemungkinan akan mengganggu orang lain untuk tidur siang juga, karena orang belum tentu semua orang mau untuk mendengarkan lagu rock teman-teman. Jadi yang B ini bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang C, mendengarkan lagu dengan volume yang sangat kecil hingga tidak terdengar sampai luar kamarnya. Jadi yang dengar hanya dia saja. Dia mendengarkan lagu karena dia mau tidur ya, dan dia tertidur hanya mendengarkan musik rock. Jadi dia mendengarkan lagu dengan volume yang kecil hingga tidak terdengar sampai luar kamarnya. Jadi yang dengar cuma dia saja. Oke, kita keep dulu ya yang C. Kemudian yang D, mendengarkan lagu pop saja. Dia akan tertidur jika mendengarkan musik rock teman-teman, bukan musik pop. Jadi yang D ini mungkin kurang tepat ya dibandingkan dengan pilihan A atau C. Kita ini eliminasi dulu. Kemudian yang E, tidak jadi tidur. Ini juga bukan jawaban yang tepat dibandingkan dengan yang lainnya ya. Jadi ini kita eliminasi. Kemudian kita akan lihat antara A atau C. A atau C, yang A tidak mendengarkan lagu karena mengganggu orang lain, atau yang C mendengarkan lagu dengan volume yang sangat kecil hingga tidak terdengar sampai luar kamarnya. Di sini kalau yang A dia tidak mendengarkan lagu, maka kemungkinan dia tidak akan jadi tidur ya teman-teman ya, karena ia akan tertidur jika mendengarkan musik rock. Jadi yang memiliki poin lebih tinggi menurut saya adalah yang C teman-teman ya. Jika kalian punya jawaban yang lain silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi yang nomor 2 ini adalah yang C. Tetap mendengarkan lagu tapi dengan volume yang sangat kecil hingga tidak terdengar sampai luar kamarnya. Karena musik rock ini banyak yang suaranya itu tidak seperti lagu pop ya. Agak bising-bising sedikit ya teman-teman ya. Ini termasuk dari materi empati teman-teman. Jadi empati itu kita berusaha untuk bersikap dengan melihat keadaan orang lain. Jadi kalau misalkan nih kayak Rocky suka mendengarkan musik rock, dia posisikan dirinya sebagai orang lain yang tidak suka musik rock, mungkin akan mengganggu mereka gitu. Jadi dia bersikap empati dengan mendengarkan lagu dengan volume yang sangat kecil gitu teman-teman. Jadi solusinya untuk dia tetap mendengarkan lagu tapi dengan suara yang kecil dan bisa tertidur, dan orang lain juga tidak terganggu. Jadi dia untung, orang lain juga untung gitu teman-teman ya. Kita ambil solusi yang bisa menguntungkan kedua belah pihak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Raya seorang ASN dan baru saja dipindah tugaskan. Hari ini dia mulai mengajar di tempat yang baru. Tempat tersebut masih terpencil dan lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Begitupun dengan guru-guru di sekolah yang lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah. Sikap Raya seharusnya A. lebih banyak diam dan tersenyum saja, B. menyapa rekan guru yang lain dengan bahasa Indonesia, C. menjadi penonton setia karena tidak paham, D. menghindari kerumunan yang berbicara bahasa daerah, atau E. belajar bahasa daerah agar dapat ikut berbincang-bincang dengan guru yang lain. Kita lihat di sini dia baru dipindah tugaskan teman-teman ya. Baru dipindah tugaskan, kemudian banyak guru-gurunya yang menggunakan bahasa daerah. Nah, solusinya adalah yang A, kita lihat lebih banyak diam dan tersenyum saja. Ini jadinya dia kurang sosialisasi teman-teman ya. Ini menurut saya kurang tepat. Kemudian yang B, menyapa rekan guru lain dengan bahasa Indonesia. Ini kita keep dulu yang B, karena dia mau bersosialisasi dengan guru yang lain yang mau menyapa. Dan yang C, menjadi penonton setia karena tidak paham. Ini juga berarti tidak ada interaksi. Jadinya ini saya eliminasi. Kemudian yang D, menghindari kerumunan yang berbicara bahasa daerah. Ini juga jadinya dia akan menjadi penyendiri teman-teman yang nggak mau beradaptasi gitu dengan yang lain. Jadi ini yang D kita eliminasi saja. Kemudian yang E, belajar bahasa daerah agar dapat ikut berbincang-bincang dengan guru yang lain. Nah, kira-kira orang yang baru dipindah tugaskan enaknya ngapain nih teman-teman? Dia baru ngajar di tempat baru. Apakah yang B, menyapa rekan guru lain dengan bahasa Indonesia, atau E, dia belajar bahasa daerah agar dapat ikut berbincang-bincang? Nah, kalau yang E ini menurut saya membutuhkan beberapa waktu ya. Gak cukup hari itu saja. Jadi belajar bahasa daerah ini akan memiliki poin yang lebih kecil menurut saya dibandingkan dengan yang B. Karena ini dia baru dipindah tugaskan teman-teman ya.
Jadi kemungkinan untuk menyapa orang lain dia bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Jadi menurut saya poin yang lebih banyak antara B dan E ini adalah yang B. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang B, teman-teman ya. Silahkan kalau kalian punya jawaban yang lain, komen saja di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal ini, termasuk dari materi pokok kemampuan berhubungan sosial, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4. Maya dan suaminya baru saja pindah ke rumah baru karena suaminya dipindah tugaskan ke daerah lain. Saat melapor ke ketua RT setempat, ia diberitahukan beberapa hal terkait kegiatan kampung termasuk kegiatan berdoa bersama di malam Jumat. Ketua RT memberitahukan bahwa setiap rumah mendapatkan giliran untuk membawa hidangan ke acara tersebut. Sikap Maya saat malam Jumat tiba adalah yang A. Ikut membawa hidangan ke acara malam Jumat. B. Tidak membawa hidangan karena suaminya tidak mengikuti kegiatan berdoa bersama. C. Ikut membawa hidangan jika suaminya mengikuti kegiatan berdoa bersama. D. Tidak ikut membawa hidangan karena belum mengenal warga sekitar. Atau E. Pura-pura lupa malam Jumat. Kita lihat di sini, teman-teman ya. Pilihannya yang pasti yang langsung dieliminasi adalah yang E, teman-teman ya. Pura-pura lupa ini tentu memiliki poin yang sangat sedikit, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, yang A ikut membawa hidangan ke acara malam Jumat. Karena orang membawa hidangan ke acara malam Jumat ya, mendapatkan giliran. Nah, kita keep dulu yang A ikut membawa hidangan ke acara malam Jumat. Kemudian yang B tidak membawa hidangan karena suaminya tidak ikut. Jadi dia mau membawa hidangan kalau suaminya ikut saja ya. Suaminya tidak ikut, dia nggak mau bawa. Sedangkan kegiatannya tidak menekankan kalau suami ikut acara maka istri harus membawa, tidak ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa ketua RT memberitahukan setiap rumah mendapatkan giliran untuk membawa hidangan ke acara tersebut gitu. Tidak peduli apakah suaminya ikut kegiatan berdoa atau tidak. Jadi yang B ini kurang tepat, teman-temannya. Kita lihat yang C, ikut membawa hidangan jika suaminya mengikuti kegiatan berdoa bersama. Ini mirip-mirip dengan yang B ya, teman-teman. Jadi kita eliminasi. Kemudian yang D, tidak ikut membawa hidangan karena belum mengenal warga sekitar. Nah, ini juga tidak tepat, teman-teman ya, karena dia tidak mau membawa hidangan karena belum mengenal. Jadi sampai kapan dia mengenal baru dia membawa hidangan, seperti itu. Jadi ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Karena ini yang tidak kita eliminasi, tentunya ini memiliki poin yang paling tinggi. Ikut membawa hidangan ke acara malam Jumat. Ini termasuk dari materi kepekaan terhadap perbedaan budaya, teman-teman. Kalau teman-teman punya pendapat yang lain atau kritik, silahkan saja di kolom komentar ya. Saya harapkan dengan kalimat yang sopan, teman-teman. Oke. Nomor 5. Ahmad adalah salah satu guru di SMP yang terletak di Desa Sakra. Setiap hari ia harus melewati genangan air yang cukup tinggi untuk sampai ke sekolah. Sikap Ahmad adalah A. Tidak memikirkan hal tersebut karena ia bisa lewat dengan mudah menggunakan kendaraannya. B. Meminta siswa dan guru untuk bersama-sama menutup genangan dengan tanah. C. Meminta orang tua siswa dan warga sekitar untuk bersama-sama membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan. D. Meminta guru untuk jalan kaki bersama melewati genangan. Atau yang E. Memberi tumpangan kepada seluruh siswa saat pulang dan pergi ke sekolah. Kita lihat di sini, Ahmad selalu melewati genangan air yang cukup tinggi ya. Kita lihat yang A, tidak memikirkan hal tersebut karena ia bisa lewat dengan mudah. Ini tidak ada toleransinya sama yang lain ya. Jadi ini kita eliminasi. Dan yang B, meminta siswa dan guru untuk bersama-sama menutup genangan air dengan tanah. Kita keep dulu karena ini memberikan solusi, teman-teman ya. Kemudian yang C, meminta orang tua siswa dan warga sekitar untuk bersama-sama membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan. Ini juga kita keep dulu karena ada solusi. Kemudian yang D, meminta guru untuk jalan kaki bersama melewati genangan. Ini justru menambah masalah ya, kita minta guru untuk jalan kaki bersama melewati air ya. Ini juga tidak memberikan solusi, malah menambah masalah, teman-teman. Kemudian yang E, memberi tumpangan kepada seluruh siswa saat pulang dan pergi sekolah. Kalau memberi tumpangan kepada seluruh siswa bisa jadi akan memakan banyak waktu, teman-teman, dan itu bukan solusi yang efektif. Jadi ini bisa kita eliminasi.
Nah, sekarang kita lihat antara B dan C, kira-kira yang lebih tepat yang mana, teman-teman. Ini yang pertama, yang B meminta siswa dan guru. Kalau yang C meminta orang tua, siswa, dan warga sekitar untuk bersama-sama ya, sama kalimatnya. Tapi solusinya apa? Yang B menutup genangan air dengan tanah. Menutup genangan air dengan tanah. Kemudian yang C membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan. Jadi yang tepat itu yang mana, teman-teman? Kalau yang B, kita hanya menutupnya dengan tanah. Nah, ketika ada hujan, maka kemungkinan tanah itu akan bisa ikut hanyut dengan air itu, dengan air atau dengan air hujan, teman-teman. Jadi menutup genangan dengan tanah ini hanya memberikan solusi sementara menurut saya, teman-teman ya, karena bisa jadi tanahnya akan hanyut jika ada banjir ataupun jika ada hujan di kemudian hari gitu, teman-teman, di hari-hari berikutnya. Sedangkan kalau yang C, kita membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan. Jadi dibuatkan jalur air, ketika hujan datang atau banjir datang, maka airnya tidak tergenang lagi tapi ikut ke jalur airnya gitu, teman-teman. Jadi yang lebih tepat adalah yang C, teman-teman ya. Solusinya lebih tepat dibandingkan dengan yang B. Karena B ini solusinya untuk sementara waktu saja. Gitu, teman-teman, menurut saya ya. Ini termasuk dari materi kepekaan terhadap konflik, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Saat Anda tidur siang, tiba-tiba Anda mendengar keributan. Ternyata tetangga Anda sedang bertengkar dengan saudara iparnya. Tindakan Anda adalah A. Menonton saja karena tidak mau kena pukul. B. Mengabari RT dan RW setempat. C. Langsung melerai mereka. D. Tidak peduli dan kembali tidur. E. Ikut bergosip dan mengambil beberapa foto untuk dokumentasi. Oke, untuk yang nomor 6 ini, teman-teman, silahkan pilih jawaban kalian. Menurut kalian yang paling tepat itu yang mana? Silahkan komen di kolom komentar. Kemudian beritahukan saya alasan kalian apa untuk memilih jawaban tersebut. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Dan terima kasih karena kalian sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat menurut kalian, klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.